Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faqala ta'ala fi kitabil azizil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah sadaqallahul azim. Puja-puji marilah kita haturkan, kita panjatkan kedat ilahi Rabbi dan yang memiliki segalanya, termasuk usia kita dan nyawa kita, harta benda yang kita miliki. Beliaulah yang maha segalanya dan pemiliknya. Oleh karena itu patut kita bersyukur, panjatkan, haturkan puja-puji untuknya sebagai bukti dan bakti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan selamanya pada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in hingga sampai kita semua, semoga kelak dapat dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam rangkaian ayat berkaitan dengan kewajiban di bulan Ramadan dari mulai 183 sampai 187, itu berkaitan dengan perintah, tata cara, pelaksanaan, larangan-larangan yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Pada ayat 186-nya, setelah beres perintah tentang sholat, Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada seseorang yang bertanya tentangku, maka jawablah wahai Muhammad, fa inni qarib, bahwa Allah itu sangat dekat dan maha dekat dengan manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah mengijabah setiap hamba-hamba, orang-orang yang memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Oleh karena itu, tunduk dan patuhlah kalian semua terhadap apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah selesai melaksanakan ibadah puasa, di situ ayat pada 186-nya disampaikan bahwa menyatakan bahwa Allah itu maha dekat. Dekatnya Allah tidak bisa tergambarkan oleh mata. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, dekatnya Allah itu dengan rasa, dengan basirah, dengan mata kolbu, dengan mata hati. Ukuran gambaran dekatnya dalam hadis qudsi, ana aqrabu min hablil warid, bahwa aku lebih dekat daripada urat nadi. Oleh karena Allah itu dekat, ketika kita memohon dan meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengabulkan doa dan permintaan itu. Itu sudah dijamin dan itu sudah pasti. Lalu pertanyaannya, kenapa kita berdoa menurut perhitungan dan rasa tidak diijabah atau belum diijabah? Padahal Allahnya dekat, Allahnya maha mendengar. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahnya dekat betul, akan tetapi perjalanan kita untuk bisa sampai dekat dengan Allah, diri kitanya, untuk bisa sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya begitu jauh, perjalanannya begitu melelahkan.
banyak halangan dan rintangan sehingga kita mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada sepertiga malam, di malam-malam terakhir, untuk bisa merasakan begitu boleh jadi susah, boleh jadi masih jauh. Kenapa? Allahnya dekat, iya, tapi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sampai bisa merasakan kehadirannya dalam diri kita, saking dekatnya dengan kita, itu perjalanannya begitu melelahkan. Puasa 1 bulan penuh, membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, i'tikaf, itu perjalanan ruh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bermujahadah, semakin bersungguh-sungguh, terus menerus melakukan amal ibadah itu, maka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin merasakan kehadirannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga yang muncul dalam ibadahnya rasa khauf, takut dalam ibadahnya, dalam sholat takut sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada muncul khauf. Kemudian dalam ibadahnya akan muncul roja, begitu harapan yang sangat besar, karena tidak ada yang mampu mengijabah doa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan muncul itu khauf ibadahnya. Kenapa kamu melakukan sholat malam terus? Takut saja kepada Allah, takut tidak diterima, takut oleh Allah diabaikan, takut oleh Allah dihinakan. Itu khauf muncul. Kemudian muncul roja dalam ibadahnya, berharap tinggi dan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, akan muncul orang yang bermujahadah terus menerus ibadahnya dengan istiqomah, maka akan muncul khauf dalam ibadahnya, maka akan muncul roja dalam ibadahnya, maka akan muncul haya dalam ibadahnya, maka akan muncul syukur dalam ibadahnya. Kenapa kamu sholat duha 4 rakaat dan istiqomah? Lah ini mah syukur saja kepada Allah, sudah diberikan banyak nikmat. Minta apa kepada Allah? Enggak minta apa-apa. Ini mah syukur saja. Luar biasa, mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu sholat? Malu saja pada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak sholat. Udah dikasih usia, udah dikasih rezeki juga sudah segini juga sudah uyuhan. Misalnya, maka sholat terus. Jadi muncul dalam sholatnya rasa haya, rasa khauf, rasa roja, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebaik-baik orang yang amaliyah ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi orang itulah termasuk salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kultur singkat ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah wa ridwal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.